Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahra ramadhana ala jami'i syuhuril am fa khassa naharahu bisyam wa lailahu bil qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wa man tamisan ila akhiril ayyam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, saudara-saudari, rekan-rekan kita, semua yang kami hormati, rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi dalam mengkaji dan menelaah ngaji bareng bersama kami dalam meneruskan kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa ada manfaat dan barokahnya bagi diri saya sendiri juga para pendengar sekalian. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bil ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Kitab Durratun Nasihin, Syekh Mu'allif menceritakan bahwa disyariatkannya puasa bagi kita semua itu ada balik hikmahnya. Di antaranya dituliskan di dalam kitab Durratun Nasihin, ruya fi masyru'iyatis shaumi annallaha ta'ala khalaqal aqla. Permulaannya pada suatu saat Allah menciptakan makhluk yang bernama akal. Allah menciptakan akal. Setelah jadi Allah kemudian berkata kepada akal, ya aklu akbil, hai akal menghadaplah kepadaku. Akal kemudian menghadap Allah. Tsumma qala adbir, hai akal mundurlah atau pergilah. Kemudian akal pun mundur dan pergi. Fa'adbara. Ini menunjukkan akal diperintah Allah, taat dan turut apa yang diperintah Allah. Kemudian Allah berkata kepada akal, man anta wa man ana. Hai akal, siapakah kamu dan siapakah saya? Kemudian akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah sesembahanku dan aku adalah hambamu. Ad-dhaif yang lemah. Aku adalah hambamu yang lemah. Ya Rabb. Ini adalah pengakuan akal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan akal dan pengakuan akal yang begitu dirasakan memang sudah sepatutnya. Kemudian Allah berkata kepada akal, ya aklu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Hai akal, aku tidak menciptakan suatu makhluk yang melebihi, yang lebih mulia dari kamu. Dan jadi tidak ada makhluk yang lebih mulia yang melebihi akal. Ini Allah berkata kepada akal. Jadi akal adalah makhluk Allah yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan akal manusia bisa berpikiran positif dan bisa dengan akal menjadikan manusia menjadi derajat yang lebih tinggi. Inilah Allah menciptakan akal untuk manusia. Kemudian Allah menciptakan makhluk lagi yang bernama hawa nafsu.
Setelah jadi hawa nafsu dikatakan oleh hawa nafsu, Allah berkata kepada hawa nafsu, ya nafsu, aqbili, hai nafsu, menghadaplah kepadaku. Sini menghadap. Allah berkata kepada hawa nafsu, falam tujib, apa yang direspon oleh hawa nafsu? Hawa nafsu tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Allah, yang didawuhkan pada Allah kepada nafsu. Cuek, katakanlah gitu. Ini hawa nafsu. Kemudian Allah berkata, man anta wa man ana, hai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Tidak dijawab sama sekali. Dijawab malah dengan jawaban yang, katakanlah jawaban yang tidak sepatutnya. Jawabannya nafsu, ana wa anta. Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Ada orang yang bilang, lulu gue. Aku kue. Nah, itu jawaban dari nafsu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jawaban yang tidak sepatutnya, maka Allah fa'addabaha binari jahannam. Kemudian makhluk yang bernama hawa nafsu ini kemudian dilempar Allah, disiksa di neraka jahannam. Dibakar di neraka jahannam selama mi'ata sanatin, 100 tahun lamanya hawa nafsu dibakar di neraka jahannam. Setelah 100 tahun hawa nafsu kemudian dikeluarkan dari neraka jahannam, kemudian ditanya oleh Allah lagi, man anta wa man ana, hai nafsu, siapa kamu dan siapa aku? Fa'ajaba kal awal. Fa'ajabatu kal awal. Mengagetkan jawaban dari hawa nafsu. Jawaban dari hawa nafsu adalah seperti semula. Anta, ana, lulu, gue, aku, kue. Oh. Jawaban yang tidak sepatutnya lah dikatakan kepada Allah yang menciptakan hawa nafsu menjadi ya Rabb, sebagai Tuhannya. Kemudian Allah melemparkan hawa nafsu finaril ju, dibuanglah, disiksa hawa nafsu itu di neraka ju, yaitu neraka kelaparan, neraka kehausan, tidak diberi makan dan tidak diberi minum selama mi'ata sanatin, 100 tahun. Ini hawa nafsu ditaruh di neraka yang tidak diberi makan dan tidak diberi minum selama 100 tahun. Ketika 100 tahun Allah mengeluarkannya, kemudian hawa nafsu fa'aqarat bi annahal abdu wa annahu rabbu. Baru dia sadar, tidak ditaruh di neraka yang tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Hawa nafsu kemudian mengaku dirinya anta rabbi wa ana abduka dhaif. Ini hawa nafsu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Ini baru mengaku hawa nafsu ketika dia ditaruh di dalam neraka yang tidak ada makanan, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Inilah kelemahan dari hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu adalah yang dibutuhkan makan, minum, tidur, kemudian bersenang-senang dengan wanita. Inilah kelemahan dari hawa nafsu. Kemudian karena hawa nafsu ini kelemahannya adalah tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kemudian Allah mensyariatkan manusia sejak Nabi Adam sampai kepada kita umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Disebutkan as-shaum qahrun, atu wallahi. Puasa itu adalah untuk mengalahkan musuh-musuh Allah, yaitu setan. Fa inna wasilata syaiton bisyahwah. Karena setan menggoda manusia itu lantaran lewat hawa nafsu. Wa inna taqwa syahwat bil akli wasyurbi. Karena kekuatan dari hawa nafsu adalah dengan makan dan minum.
untuk menghancurkan, untuk mengalahkan yaitu hawa nafsu, yaitu dengan bitadlilin nafsi biqillatil akli, menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan memberikan sedikit makanan dan minuman. Maka dengan puasa ini kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk menundukkan hawa nafsu. Ketika siang tidak makan dan tidak minum. Kemudian ketika kita berbuka puasa diharapkan jangan sampai balas dendam. Balas dendam itu gimana? Yaitu makan seadanya, semua dimasukkan ke dalam perut sampai mejanya tidak kelihatan. Semua hidangan dilahap. Itu namanya balas dendam. Ini tidak bagus. Tidak ada hikmahnya kita untuk diwajibkan, disyariatkan berpuasa. Ada di balik hikmah ini juga. Karena adanya hikmah ini, ada wali Allah di Jawa yang bernama Mbah Mutamakin dari Kajen. Ini pernah menjajal, yaitu seberapa kuatnya dia untuk mengalahkan hawa nafsu. Mbah Mutamakin suatu hari itu berpuasa. Sampai dia itu tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. 3 hari. Pertama, puasa hari pertama tidak dirasakan. Kemudian puasa kedua, wah itu hawa nafsu gotok-gotok ini. Katakanlah mau makan mau minum. Sampai Mbah Mutamakin itu minta supaya diikat. Mbah Mutamakin diikat supaya tidak sampai menyentuh makanan dan minuman. Di hadapannya diberi hidangan yang lezat-lezat. Ada sate, ada soto, ada tongseng, semua dihidangkan di depannya. Masya Allah. Jadi terasa ada yang menggoda. Wah gitu. Sampai Mbah Mutamakin itu kudu makan ditahan lagi. Ditahan terus. Sampai keluarlah. Karena dia itu bisa menahan dari keinginan makan dan minum. Keluarlah dari mulut dari Mbah Mutamakin makhluk yang ganas. Masya Allah. Yaitu berupa anjing. Anjing 2. Keluar anjing 2. Kemudian dari anjing itu melahap semua makanan yang ada di hadapan Mbah Mutamakin. Sehingga Mbah Mutamakin itu punya anjing 2 yang diberi nama Abdul Qahar dan Abdul Jabbar. Ini dari manaqib Mbah Mutamakin yang saya baca, yaitu punya anjing 2, tapi anjing itu bukanlah anjing asli, tapi anjing yang asal mulanya adalah dari hawa nafsu dari Mbah Mutamakin. Diberi nama bagus, yaitu Abdul Jabbar dan Abdul Qahar. Ini hikmah dari kita berpuasa adalah untuk menundukkan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itulah yang menjadikan manusia untuk yaitu berdurhaka, katakanlah untuk membangkang perintah Allah, inginnya adalah makan, minum, tidur. Itu dijelaskan, itulah kesenangan dari hawa nafsu. Kemudian lagi Allah mensyariatkan dari umat kita, umat Muhammad, yaitu puasa 30 hari. Ceritanya di sini al-hikmah fi fardhi saumi salasina yauman. Ada hikmah dari diwajibkannya kita puasa 30 hari. Anna abana Adam alaihi salatu wassalam lamma akala fil jannah minasy syajarati baqiya fi jawfi miqdaro salasina yauman. Yaitu al-kisah pada waktu Nabi Adam alaihissalam di surga, itu Nabi Adam karena tergoda oleh iblis, yaitu makan buah, nama disebut buah syajarah, ya syajarah buah. Kemudian dimakan. Setelah dimakan, Nabi Adam itu syajarah buah itu sampai di perut, sudah sampai di mana? Di tenggorokan.
Kalau Ibu Hawa sudah sampai di dada, maka untuk mengingatnya orang laki-laki itu muncullah kolomenjing. Nah, ini kolomenjing karena Nabi Adam nyanggrok di tenggorokan, kemudian Ibu Hawa sudah sampai ke dada, jadilah buah dada. Buah dada. Nah itu kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk taubat. Taubatnya falamma taba ilallahi ta'ala amaru bisomi salasina yauman. Yaitu Allah merintahkan kepada Nabi Adam supaya bertaubat dengan berpuasa 30 hari. Yaitu untuk membersihkan noda-noda di mana pernah Nabi Adam itu melanggar larangan Allah, yaitu tidak boleh makan syajarah di surga. Namun Nabi Adam dan Ibu Hawa terlanjur makan syajarah. Ini untuk membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Allah merintahkan puasa 30 hari. Inilah yang diambil, kemudian umat Muhammad diperintah untuk puasa selama 1 bulan, kurang lebihnya yaitu 30 hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan dalam hadis qudsi, yaitu as-shaumu li wa ana ajzi bih. As-shaumu utawi poso li iku keduwe ingsun Allah wa ana lan hali utawi ingsun Allah ajzi iku bakal bales sapa ingsun Allah bi kelawan posone kawula. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri Allah yang akan membalas pahala puasa. Ini diterangkan, dikomentari oleh Syekh Abul Hasan, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu pahalanya adalah bertemu Allah. Dengan sabda atau kata dari perkataan Abul Hasan, kullu ta'atin sawabu al-jannah wasaumu jazaohu liqa'i. Kullu ta'atin utawi saben-saben ketaatan sawabu iku utawi ganjarane taat al-jannatu iku surga. Semua ketaatan, semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu pahalanya adalah dijanjikan Allah surga. Namun wasaumu jazaohu liqa'i. Berbeda dengan puasa, pahalanya adalah bertemu Allah. Ya, jazaohu liqa'i. Balasannya adalah besok akan bertemu Allah. Anduru ilahi wa yanduru ilayya wa yukallimuni wa ukallimuhu bila rasulin wala tarjumin. Ketika kita bertemu Allah, wa yanduru ilayya, Allah akan memandang kita, dan kita pun akan memandang Allah, melihat Allah. Allah melihat kita, kita akan bisa melihat Allah. Wa yukallimuni wa ukallimuhu bila rasul wala tarjumin. Allah akan bisa berkata, bisa berbicara, bisa berdialog. Allah bisa berdialog kepada kita pun bisa berdialog, berbicara sama Allah tanpa ada perantara dan tanpa ada lantaran juru bahasa. Langsung bisa klop, bisa berdialog langsung. Ini adalah pahala dari puasa. Ya itulah, Masya Allah, dari hadis ini diartikan oleh Abul Hasan Al-Basri begitu. Kemudian beliau mengatakan, wan syakhin nas wala takun minal mutasyabbihin. Demikianlah diterangkan kepada manusia, nasihatkan kepada manusia, dan jangan sampai kamu jadi orang yang bimbang, jangan sampai jadi orang yang ragu-ragu. Nah, demikianlah hikmah dari puasa begitu besar. Allah memberikan pahala kepada kita. Kemudian dikatakan juga bahwa arti dari as-shaumu li wa ana ajzi bih adalah
Satu, puasa itu tidak akan bisa ditembus dengan riya. Oke. Jadi an-nasoma la yaqau fihi riya. Puasa itu tidak bisa riya. Katakanlah kalau puasa kemudian jajuh itu menandai puasa, tidak bisa. Karena puasa itu tidak bisa dipamerkan kama yaqau fi ghairi. Hanya Allah dan orang yang berpuasa itu yang mengetahui. Maka tidak ada bisa dipamerkan dengan riya. Kemudian dari arti as-shaumuli wa ana ajzibih bisa diartikan bahwa annahu infarada bi ilmi miqdari sawabihi wa tad'ifi ajrihi. Bahwa puasa itu Allah sendiri yang mengetahui berapa kadar pahala yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa, dan Allah akan melipat gandakan pahala puasa. Ini arti dari as-shaumuli wa ana ajzibi. Kemudian dikatakan lagi bahwa arti dari as-shaumuli wa ana ajzibi ay annahu ahabbul ibadati ilahi. Ini menunjukkan bahwa puasa adalah sebaik-baik ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warabi'uha, arti dari as-shaumuli wa ana ajzibi al-idhafatu ilahi wa hiya idhafatu tasyrifin wa tad'ifin. Puasa diidhafahkan kepada Allah, ini menunjukkan idhafah tasyrif atas kemuliaan puasa, dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat wa tad'ifin. Kemudian wa hamisuha, arti dari as-shaumuli wa ana ajzibi annal istighna anit ta'ami wa ghairihi minasyahawat min sifatir rabbi. Bahwa diketahui puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum dan meninggalkan kesenangan-kesenangan keduniawian. Ini menunjukkan adalah dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan makan, Allah tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan kesenangan-kesenangan. Nah, ini mencontoh dari sifatul Rabbi. Nah, ini sifatul Rabbi. Dan juga cocok dengan sifat-sifat dari malaikat. Sifat malaikat juga begitu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak punya rasa senang kepada wanita. Nah, ini sifat-sifat dari malaikat. Sehingga malaikat pun senang dengan hamba yang melakukan ibadah puasa, di mana ibadah puasa itu identik dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat malaikat. Inilah hikmah dibalik diwajibkannya puasa yang diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu digarisbawahi bahwa as-shaumuli wa ana ajzibi adalah siyamuman salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Siyamuman salima siyamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Yaitu puasanya orang yang bisa menjaga dari maksiat, apa itu maksiat dilakukan oleh kaulan, ucapan, maupun wafilan, perbuatan. Demikianlah hikmah dari disyariatkannya puasa kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa menjadikan manusia kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mendahulukan akal, karena hawa nafsu akan menarik kita menjauh dari Allah, namun akal akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi pernah bersabda bahwa setelah perang Badar ada perang yang lebih dahsyat, yang lebih
lebih dikatakan oleh Nabi, yaitu lebih dahsyat, yaitu berjuang jihadun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah kemantapan kita dalam berpuasa, untuk semangat berpuasa dan ditingkatkannya nilai-nilai ibadah puasa. Kita menjaga tidak makan dan tidak minum, dan semua anggota tubuh kita juga ikut berpuasa. Dan apa dari pelajaran puasa kita di bulan Ramadan akan dilaksanakan, kita laksanakan di luar Ramadan. Dirosah pelajaran yang kita dapatkan dalam Ramadan bisa mempengaruhi diri kita selama 12 bulan, yaitu di luar Ramadan. Bahwa kita bisa berdisiplin, ibadah tetap semangat, baca Al-Quran tetap semangat. Jangan sampai di luar Ramadan kemudian kita kembali lagi yaitu bermalas-malasan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yaitu orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok akan bertemu Allah, akan bisa berdialog, bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Biridha'illah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, qaulan wa fi'lan, dari pertama sampai yang terakhir ini. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.